ya Mas Johan? Ketemu lagi Oke. Pak Johan. Silakan Mas Johan. Ini batikan semua. Mengawal doa Pak Johan. Iya. Mengawal doa bersama. Apa kabar Mas Johan? Baik, alhamdulillah. Terima kasih sudah menyempatkan di pasti sela-sela kesibukannya ya. karena Polda saja setiap hari rapat nih dengan GNPF juga ya. Beliau ini. Baik. Maraton. Kita juga sudah terhubung dengan Wali Kota Bukit Tinggi, Ramlan Nurmantias. Selamat malam Pak Ramlan. Selamat malam. Apa kabar Pak Ramlan? Baik. Ya, Pak Ramlan, di sini sudah ada Pak Mas Suhut juga, Ketua PBNU, ada Karopenmas Mabes Polri juga Pak Kombes Polri Kuanto, dan juga ada Mas Johan Budi, jubir kepresidenan kita, sudah bergabung di sini. Pak Ramlan, mungkin saya langsung ingin bertanya, kalau Ciamis sudah menuju Jakarta dan sudah sampai di Bandung, bagaimana dengan warga Bukit Tinggi yang katanya juga ikut akan long march masuk ke Jakarta? Suaranya nggak dengar nih. Baik, sambil memperbaiki hubungan komunikasi kita dengan Pak Ramlan ya, saya ingin ke Mas Johan dulu. Mas Johan, tadi dari dialog awal nih dengan Pak Marsudi dengan Pak Rikwanto, sepertinya tidak ada pembatasan peserta, lalu kemudian sudah difasilitasi dengan luar biasa, terus kemudian kata-kata demo mulai dihilangkan karena kata Pak Presiden kan doa bersama gitu. Nah, ada informasi mungkin Pak Jokowi mau ikut tausiah bersama, gimana Pak Mas Johan? Ya, baik. Terima kasih Balkis. Jadi, kenapa kemudian Presiden mengemukakan menjadi doa bersama? Tidak ada demo katanya, adanya doa. Ini soal bahasa ya. Setelah dapat laporan dari Kapolri bahwa sudah ada kesepakatan ya dengan pihak GNPF ya, bahwa unjuk rasa itu dilakukan dalam bentuk ya, berdoa dari mulai jam 8 pagi kemudian sampai selesai sholat Jumat. Betul. Nah, gambaran seperti inilah kemudian oleh Presiden, kalau begini ya disebut dengan doa bersama, meskipun tuntutannya tetap sama ya. Kalau tidak salah di hashtag yang disampaikan oleh pihak GNPF itu adalah penegakan hukum ya, terkait dengan dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh saudara Basuki. Jadi gambaran seperti itu. Nah, memang sedang didiskusikan di dalam apakah Presiden nanti akan hadir atau tidak. Tentu jadi ada kesimpulan, ya? Kesimpulan itu tentu Presiden harus mendengar dari para pembantunya, baik itu Kapolri, apakah itu Panglima TNI, maupun juga dari BIN ya. Tentu melihat situasi dan kondisi bagaimana situasi nanti tanggal 2 Desember, meskipun sepakat semua bahwa tanggal 2 Desember itu dilakukan tidak hanya damai, tapi super damai. Nah, ini nih menyejukkan menurut saya dari semua pihak ya. Saya kira itu. Mas Johan, kalau lihat di layar nih Mas Johan, Pak Presiden sudah lihat belum nih masyarakat dari Ciamis juga menuju Monas nih? Ada komentar apa Pak Presiden, Mas Johan? Ya, sejak awal Presiden selalu sampaikan ya bahwa orang untuk mengembangkan pendapat, unjuk rasa di depan umum itu sah-sah saja. Bahkan itu dilindungi oleh undang-undang kan, tidak boleh orang menyatakan pendapat di muka umum, itu dilarang, tidak diperbolehkan, itu tidak boleh gitu. Yang terjadi adalah unjuk rasa itu apapun bentuknya, Presiden selalu menyampaikan lakukanlah dengan cara yang damai, lakukanlah dengan cara yang tidak anarkis, tidak mengganggu kepentingan umum. Ya, ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Kapolri ya, bahwa unjuk rasa diperbolehkan, silakan saja, siapa saja, karena ini negara demokrasi dan itu dinaungi atau dilindungi oleh undang-undang. Tapi yang penting adalah unjuk rasa itu dilakukan secara damai, tidak melanggar rambu-rambu yang sudah ditentukan oleh hukum positif. Undang-undang di Indonesia. Saya ingin ke Wali Kota Bukit Tinggi, Pak Ramlan. Selamat malam Pak Ramlan, sudah bisa mendengar kami di sini? Baik, selamat malam Pak Pergi. Apa kabar Pak? Baik. Baik Pak Ramlan, kalau warga Ciamis kurang lebih 600-700 dari mereka sudah sampai ke Bandung untuk menuju ke Monas besok. Dari Bukit Tinggi kita dengar kabar ada juga warga Anda yang akan menuju ke Jakarta. Seperti apa Pak? Bilang. Iya. Ya ini membutuhkan kesabaran juga Pak Rikwanto ya. Ini seperti pihak aparat kepolisian nih. Pak Ramlan. Pak Ramlan, iya bisa mendengar kami Pak? Bisa. Baik, Pak Ramlan, apakah warga Bukit Tinggi sudah benar-benar akan datang ke Jakarta? Informasinya seperti apa Pak? Sudah kemarin sudah berangkat dari Bukit Tinggi. Ya. Berapa banyak Pak jumlah dari warga Anda yang akan ke Jakarta? Kemarin ada 9 bus ya, lebih kurang 400 orang. Dan kita sudah melakukan. Gimana mendengar? Iya, Bapak silakan jelaskan saja Pak, 9 bus yang terdiri dari 400 warga Bukit Tinggi ini dari mana asalnya, lalu kemudian apakah Bapak sudah pegang nama-namanya diberikan ke Jakarta atau seperti apa Pak?
Iya, masih ada masalah komunikasi rupanya kami dengan Bukit Tinggi ya. Tapi tadi ada informasi ada 9 bus isinya ada 400 warga ya. Meskipun kita belum tahu ini afiliasinya dengan siapa begitu Pak Ramlan. Baik, jadi ini poskonya di Bukit Tinggi memang bergabung antara Payakumbuh, warga Payakumbuh, Padang Panjang dan Pasaman. Dan kebetulan berangkatnya dari Bukit Tinggi semua. Itu ada 9 bus, ada 4 bus pariwisata dan ada 5 bus NPN. Dan kemarin sudah berangkat jam 11 siang. Dan ini pun rata-rata kita sudah ada. Dan kita di pemerintah dan pihak kepolisian maupun Kodim selalu mengimbau kepada masyarakat dan mengumpulkan tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh adat kiranya untuk mari kita bersama-sama di daerah dan Jakarta dan mendoakan supaya persoalan cepat selesai. Dan tentunya kemarin juga beberapa hari lalu telah ada demo di Bukit Tinggi dan kami pun turun langsung saya lakukan selaku pemerintah termasuk dia dikawal oleh pihak kepolisian. Dan tuntutan dari mahasiswa adalah waktu itu tidak persoalan sara, tapi bagaimana yang oknumnya namanya HAU ini agar segera ditangkap. Itu yang dituntut oleh masyarakat dan aspirasi mahasiswa ini sudah disampaikan kepada pihak Kapolres. Dan beberapa yang lalu juga pihak Kapolda Sumatera Barat, Bapak Danrem, mengadakan pertemuan dengan tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh agama di masjid dan lalu kami mengimbau untuk kiranya mari kita bersama-sama mengawal masalah ini. Itu yang kami lakukan di daerah. Baik, Pak Ramlan ditahan dulu Pak. Kita masih akan ada di segmen berikutnya dengan Mas Johan juga, dengan Pak Rikwanto dan juga Pak Marsdi Suhud. Sesaat lagi, tetap bersama kami. Pak Bukit Tinggi, Pak Ramlan, selamat malam Pak Ramlan. Sudah bisa mendengar kami di sini? Baik, selamat malam Pak Bakis. Apa kabar Pak? Baik, baik. Baik Pak Ramlan, kalau warga Ciamis kurang lebih 600-700 dari mereka sudah sampai ke Bandung untuk menuju ke Monas besok. Dari Bukit Tinggi kita dengar kabar ada juga warga Anda yang akan menuju ke Jakarta. Seperti apa Pak? Hilang. Iya. Ya ini membutuhkan kesabaran juga Pak Rikwanto ya. Ini seperti pihak aparat kepolisian nih. Pak Ramlan. Pak Ramlan, iya bisa mendengar kami Pak? Bisa. Baik, Pak Ramlan, apakah warga Anda, warga Bukit Tinggi sudah benar-benar akan datang ke Jakarta? Informasinya seperti apa Pak? Sudah kemarin sudah berangkat dari Bukit Tinggi. Ya. Berapa banyak Pak jumlah dari warga Anda yang akan ke Jakarta? Kemarin ada 9 bus ya, lebih kurang 400 orang. Dan kita sudah melakukan gimana nggak jelas? Iya, Bapak silakan jelaskan saja Pak, 9 bus yang terdiri dari 400 warga Bukit Tinggi ini dari mana asalnya, lalu kemudian apakah Bapak sudah pegang nama-namanya diberikan ke Jakarta atau seperti apa Pak? Iya, masih ada masalah komunikasi rupanya kami dengan Bukit Tinggi ya, tapi tadi ada informasi ada 9 bus isinya ada 400 warga ya, meskipun kita belum tahu ini afiliasinya dengan siapa begitu Pak Ramlan. Baik, jadi ini poskonya di Bukit Tinggi memang bergabung antara Payakumbuh, warga Payakumbuh, Padang Panjang dan Pasaman. Dan kebetulan berangkatnya dari Bukit Tinggi semua. Itu ada 9 bus, ada 4 bus pariwisata dan ada 5 bus NPN. Dan kemarin sudah berangkat jam 11 siang. Dan ini pun rata-rata kita sudah ada. Dan kita di pemerintah dan pihak kepolisian maupun Kodim selalu mengimbau kepada masyarakat dan mengumpulkan tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh adat kiranya untuk mari kita bersama-sama di daerah dan Jakarta dan mendoakan supaya persoalan cepat selesai. Dan tentunya kemarin juga beberapa hari lalu ada demo di Bukit Tinggi dan kami pun turun langsung saya lakukan selaku pemerintah termasuk dia dikawal oleh pihak kepolisian. Dan tuntutan dari mahasiswa adalah waktu itu tidak persoalan sara, tapi bagaimana yang oknumnya namanya HAU ini agar segera ditangkap. Itu yang dituntut oleh masyarakat dan aspirasi mahasiswa ini sudah disampaikan kepada pihak Kapolres. Dan beberapa yang lalu juga pihak Kapolda Sumatera Barat, Bapak Danrem, mengadakan pertemuan dengan tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh agama di masjid dan lalu kami mengimbau untuk kiranya mari kita bersama-sama mengawal masalah ini. Itu yang kami lakukan di daerah. Baik, Pak Ramlan ditahan dulu Pak. Kita masih akan ada di segmen berikutnya dengan Mas Johan juga, dengan Pak Rikwanto dan juga Pak Marsdi Suhud. Sesaat lagi, tetap ke Bukit Tinggi ya. Pak Ramlan. Ya, tadi Anda jelaskan bahwa ada 400 warga Anda yang ikut 9 bis akan menuju ke Jakarta. Ini nanti ditampungnya serah terimanya dengan siapa ini Pak Ramlan? Apakah sudah terkoordinir? Ya, sepertinya di Jakarta sudah ada pelampungan daripada kawan-kawan di Jakarta. Dan ini pun mengumpulkan dana untuk keberangkatan itu. Jadi keberangkatan itu memang dipusatkan di Bukit Tinggi, tapi bergabung dengan beberapa daerah lain. Oke, Pak Rik dan Pak Marsudi yang mau ditanyakan ke Bukit Tinggi? Ya, saya rasa sudah jelas itu tadi. Sudah jelas ya. Tapi ini 400 ini terdiri dari warga yang bergabung dalam satu wilayah atau bagaimana Pak Ramlan? Ada beberapa wilayah. Oke. Ada beberapa wilayah, beberapa kota seperti Kota Payakumbuh, Padang Panjang,
ada Pak Taman ya kan, yang bergabung dan berangkatnya dari Bukit Tinggi berangkatnya sama-sama. Baik, Pak Rik sudah ada terima informasi dari Bukit Tinggi yang datang ke Jakarta? Sudah. Oke. Makanya kita kan mendata ini. Mereka yang sebelum hari H datang itu nginep di mana saja. Oke. Jadi biar Kapolres Jakarta ini bisa mendeteksi dan melakukan pengamanannya supaya nanti besok mereka berangkatnya bagaimana, mau di mana diparkirkan mobilnya supaya Pulang. kembalinya juga bisa diarahkan. Karena kalau nggak ada komunikasi merepotkan gitu ya Pak? Ya nanti tiba-tiba di sana Pak terjebak, di sana terjebak. Ini bagaimana kok nggak bisa datang? Gitu. Oke. Itu yang kita khawatirkan. Oke, Pak Marsudi, ada warga ternyata dari Bukit Tinggi benar-benar hadir juga ke Jakarta. Ada banyak juga yang lain mungkin akan ikut. Ada himbauan Anda nggak dari? Himbauan saya harapkan message dari Ketua GNPF atau beliau-beliau ini bahwa aksi ini besok adalah aksi doa bersama. Oke. Maka yang dilaksanakannya sesuai dengan tujuan itu. Untuk kita berdoa bersama, mendoakan siapa? Mendoakan bangsa Indonesia ke depan untuk menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik. Oke. Dan insya Allah kalau kita tulus, ikhlas berdoanya besok, akan terkabul doanya dah. Terkabul doanya Pak? Terkabul doanya. Oh, ini doanya banyak soalnya Pak Marsudi. Tapi begini, oke, terakhir Pak Rik, mungkin himbauan juga, karena kan ini sudah mau memasuki tanggal 2 juga. Persiapan kan jauh hari sebelumnya. Apa yang harus diingat sekali oleh para peserta? Ya, di samping polisi itu menjaga, mengamankan dan melayani, kita harapkan para peserta juga bisa saling menjaga diri dan mengamankan dirinya. Artinya mereka juga harus mengenal siapa kawan mereka, mana yang bukan. Bukan untuk saling mencurigai, tapi menjaga kemungkinan jangan sampai ada pihak-pihak yang seolah-olah bersama-sama, tapi membuat keanehan sendiri di situ. Jadi pemicu. Jangan sampai seperti itu ya. Dan mereka kalau melihat keanehan itu bisa segera melaporkan kita. Jangan didiamkan. Jadi kita sambil seling simbiosis supaya acara ini tetap terjaga, aman, lancar, tertib sampai mereka kembali. Baik, Pak Ramlan, ada imbauan terakhir Pak Ramlan kepada warga Anda mungkin yang sudah sampai ke Jakarta saat ini, Pak Ramlan, silakan. Oh ya, ini kita sudah memonitor semua, dan terus sebelumnya kita sudah imbau juga kepada warga kita yang ada di Bukit Tinggi dan yang berangkat kemarin, dan tentunya kita berharap dia selamat sampai di Jakarta, dan memang dari awal sudah punya niat bahwa ke sana itu tidak ada niat demo-demo salah, tidak ada, dan tentu ada tuntutan-tuntutan yang akan disampaikan di sana. Tentu kita berharap kembali juga cepat selamat, dan tentu kita ingin bagaimana ini berjalan dengan tertib dan tidak terjadi hal yang kita tidak inginkan untuk semua warga yang kami di Bukit Tinggi ini. Baik. Itu barangkali kami. Terima kasih Pak Wali Kota Pak Ramlan sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam. Selamat malam, selamat bertugas kembali Pak. Baik, saya ingin ke Mas Johan dulu. Mas Johan, hari ini kan Pak Jokowi juga sempat ditanya oleh teman-teman wartawan ya. Pak, tanggal 2 mau kemana kalau nanti semua pada doa bersama? Ini pertanyaannya selalu mengalir karena mungkin apakah keinginan juga dari masyarakat bahwa Pak Jokowi akan hadir atau seperti apa, meskipun tidak sederhana itu ya untuk... Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, saya belum dapat informasi apakah akan hadir atau tidak. Tetapi itu dibahas memang di dalam. Tentu Presiden mendengar dulu dari pembantunya tadi seperti yang saya sampaikan. Nah, kalau memang ada saran gitu ya, atau ya semacam saran yang disampaikan kepada Presiden, apakah harus hadir ataukah tidak hadir gitu. Nah, tetapi kegiatan rutin tetap dilakukan ya oleh Presiden ya, tidak ada perubahan ya. Seperti kemarin ada peresmian dengan CEO, kemudian juga Kadin dan lain sebagainya tetap berjalan. Rapat juga tetap berjalan. Tadi bertemu sama Pak Zulkifli Hasan juga ya. Itu juga terus juga dilakukan, komunikasi politik ya, yang istilah Anda itu konsolidasi kebangsaan. Gitu. Oke, baik. Tetap dilakukan juga oleh Presiden. Jadi kegiatannya seperti itu. Baik, dari segi keamanan bagaimana Pak Rikwanto kalau Pak Jokowi ingin bergabung di tengah-tengah para peserta? Ya, Presiden itu kan punya tim pengamanan sendiri ya. Ya, kita berada di ring 2, ring 3. Tentunya sudah dipertimbangkan masak-masak akan hadir atau tidak. Ya, kita harapkan memang semua kondusif dan Bapak Presiden bisa hadir. Baik. Tapi kan pertimbangan kembali kepada istana. Betul. Nah, Pak Marsudi tadi kan ditanya, Mas Iwan bilang masih dibicarakan oleh yang akan memberikan masukan. Mungkin Pak Marsudi memasukkan sebaiknya Pak Jokowi ikut atau tidak dalam doa bersama? Ya itu tergantung beliaunya. Toh ini bukan demo seperti yang kemarin. Ini berdoa. Kalau Presiden datangnya diniati berdoa dengan masyarakatnya. Ya. Dan nanti juga kalau seperti yang kemarin itu kan Rois Am atau Ketua Umum MUI akan berkhotbah di situ. Baik. Dan menurut pengumuman yang kemarin, apa beliau besok jadi bisa khotbah benar di situ atau tidak? Baik. Dan saya mendengarkan juga dari Zaitun Rosmin mau mengundang tidak hanya kiai-kiai yang memberikan mau'idhah hasanah atau tausiah, tapi termasuk dari unsur pemerintah pun diundang kalau mau. Nah itu kira-kira nanti unsur pemerintah siapa?
Lah kalau para menteri ikut datang di situ, presidennya datang, Kapolri datang, kiai-kiainya datang, kemudian Kapolrinya datang, unsur tokoh masyarakatnya datang, ya sudah itu jadi rekonsiliasi bersama. Nggak usah ada rujuk nasional ya, sudah rujuk nasional. Udah beres itu. Insya Allah ke depan jadi Indonesia top lah itu. Ada Agim yang saya bergabung. Selamat malam, Assalamualaikum Agim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih waktunya Agim yang di sela-sela kesibukannya juga ya. Ini tapi tadi kita dialog sudah kurang lebih 1 jam, tapi kita dengar juga informasinya katanya AA ini akan naik kuda dengan ribuan santri. Ya, sebetulnya maaf ada delay sedikit suaranya ya. Terima kasih ibu-ibu dan bapak-bapak yang hadir. Tidak ke Jakarta berkuda, tapi konsolidasi santri saja. Begitu. Oke, Agim, tadi kita sudah tanya juga ke Pak Marsudi, ke Pak Rikwanto, ke Mas Johan Budi yang ada di sini. Kira-kira Pak Presiden atau mungkin menteri-menteri dan yang lain ya, jajaran yang apakah akan ikut doa bersama nanti tanggal 2 Desember? Kalau harapannya Agim bagaimana? Ya, tentu sangat berharap episode kejadian ini sangat bermakna bagi negeri kita. Menjadi sarana pembelajaran bagaimana kita menyikapi masalah, bagaimana kita mengevaluasi diri kita masing-masing. Kan keberuntungan kita itu adalah kalau dari kejadian demi kejadian membuat kita bergerak menjadi lebih baik. Kita tidak bisa berhenti pada kejadiannya, tapi kita harus bergerak terus menjadi lebih baik, menjadi semakin matang, semakin dewasa sebagai sebuah negeri. Dan ini menjadi warisan terpenting bagi generasi yang akan datang. Dan ini tidak bisa dengan sikap emosional. Kalau Asi berharap dengan 3 semangat itu ya. Semangat bersaudara, bahwa kita ini saudara. Ada sekeluarga, saudara seakidah, ada juga saudara sebangsa. Apapun masalahnya ini dalam keluarga besar kita. Yang kedua, semangat solusi. Kalau hanya membahas masalah sih, saya kira semua terampil. Tapi yang penting kan kita membahas bagaimana solusi terbaiknya. Dan yang ketiga, semangat sukses bersama. Jadi tidak usah ada yang menang-menangan, hebat-hebatan, tapi dari masalah ini kita bisa merasakan kesuksesan sebagai sebuah bangsa. Itu sih harapannya. Baik. Terakhir Agim, tanggapan Agim juga melihat hari ini ada aksi Nusantara Bersatu. Besok insya Allah tanggal 2 Desember ada aksi super damai, doa bersama. Lalu kemudian mungkin pada tanggal 4 juga ada aksi kebinekaan. Bagaimana, A? Ya, kita hormati setiap yang akan melakukan aksi sebagai hak konstitusional masyarakat. Jadi kita kalau tidak sependapat tidak usah mengomentari yang lain. Sepanjang tidak melanggar hak-hak orang lain. Hari ini juga datang di acara mana yang dengan Panglima itu senang ya. Bisa berkumpul dengan aneka lapisan masyarakat, berbeda agama. Susah tuh dakwah untuk disimak oleh yang sangat beragam. Kalaupun ada nanti tanggal 2/12 itu juga hormati, karena itu juga haknya. Kalaupun tidak sependapat ya tidak apa-apa, tapi jangan lupa menghormati. Begitupun kalau ada acara yang lainnya, agak harus ditingkatkan tuh keberanian untuk menghormati hak-hak orang lain. Tidak sependapat tidak ada masalah, tapi menghina, meremehkan satu sama lain ini yang akan jadi masalah ya. Baik. Enak dah kalau saling menghormati, betul nggak sih? Insya Allah seperti itu, A. Iya. Mungkin pesan terakhir untuk saudara-saudara kita yang tadi ada di Masjid Perhutani Bandung, mulai dari Ciamis, Tasik, Garut sudah sampai ke Perhutani Bandung, apa? Ya, ini adalah sebuah bukti bahwa kalau orang sudah terpanggil hati itu bisa melakukan apa yang terbaik menurut kemampuannya. Kita hormati betul ya, jangan diremehkan, jangan ditertawakan, karena ada rasa yang mungkin tidak dirasakan oleh yang lain-lain. Begitulah kalau sudah terpanggil bisa melakukan seperti itu. Hormati, hargai, dan ya mungkin banyak hikmah yang bisa kita simak. Kata kuncinya menghormati ya. Baik, terima kasih Agim waktunya sudah memberikan atau bergabung juga di Apa Kabar Indonesia Malam. Selamat beristirahat, mudah-mudahan juga segala urusannya lancar ya Agim ya. Terima kasih ya. Wassalamualaikum. Bapak Ibu semua juga terima kasih dan teruslah mendoakan ini bagian dari karunia Allah untuk membuat bangsa kita semakin matang dan dewasa. Mudah-mudahan amin. Insya Allah. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.